Assalamualaikum. Salam. Gimana dek kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ini acara apa mas? Ini nih. Tadi aku kan habis nganterin temanku, nganterin ibunya. Ibunya tadi habis periksa mau berangkat haji kan. Ini kalau mau berangkat haji sekarang kan harus cek kesehatan. Iya betul. Nah ibunya ini tadi pas dicek di sana, itu katanya apa itu istilahnya HB. HbA1c. HbA1c. Nah, Iya, HbA1c-nya itu tinggi. Oh. Nah, ini takut dia. Kan ini bentar lagi mau haji kan? Itu padahal syarat sahnya kalau mau berangkat haji loh, Mas. Sekarang harus itu ya? Iya. Kesehatannya memang harus Gini aja. Gimana? Aku punya narasumber, temen, salah satu dokter yang biasa nanganin diabetes? Iya. Oh, kadar gimana? gula darah. Kadar gula darah. Oke, siap. Ada nggak? Ada. Nanti biar temanku langsung tak ajak ke sini aja. Gitu gimana? Boleh nggak apa-apa? Boleh. Nanti dokternya mau datang ke sini. Mau Paling kesini? nggak 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kita tunggu ya. Kita ngopi dulu aja. Oke, Yuk. siap. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Risa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Kembali lagi di acara Orkes, obrolan kesehatan. Oke, balik lagi sama saya host paling kece, Torik, dan saya paling badai, jadi kece badai. Oke, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang membahas tentang tema-tema kesehatan. Tentunya kita sudah menghadirkan seorang dokter yang sudah expert di bidangnya. Nah, kali ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang akan membahas tentang optimalisasi HbA1c untuk perjalanan haji. Nah, ini sangat luar biasa ini. Sebentar lagi ya puasa, terus lebaran, habis itu persiapan berangkat haji. Musim haji. Makanya harus dicek dari sekarang. Nah, gitu untuk lebih detailnya nanti kita akan tanya-tanya bersama di tengah-tengah kita ya. Ada Dokter Nur Ana Kalimatus Sa'diyah, SPPD KIMD ya. Oke. Kok rame-rame ada apa tuh? Rame-rame ya, Dok. Biasanya berdua aja. Ini diserang kita berdua ya, Dok. Rame-rame, tapi memang harus diramaikan. Harus diramaikan, Dok. Iya, Oke, baik, sebelum kita lanjut ke tema, kita sapa dulu para pemirsa ya yang menyaksikan program Orkes pada pagi hari ini melalui channel YouTube kami di RSI Sultan Agung Semarang maupun yang menyaksikan langsung di TV-TV public area kami. Saya doakan semoga para pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, ya. amin. Terutama yang ingin berangkat haji juga Dipercepat juga dipercepat ya. juga. Amin. Antreannya dimajukan. Betul sekali. Semoga kuotanya diperbanyak. Betul Iya. sekali. Diperbanyak segera berangkat. Tapi sebelum berangkat biasanya ada syarat-syaratnya nih. Betul. Salah Iya. satunya adalah syarat untuk kesehatan. Soalnya kemarin untuk haji yang kemarin itu banyak banget itu, Dok. Yang tertunda. Yang tertunda karena ternyata kesehatannya itu kurang Belum kurang maksimal. mumpuni bermaksimal. Makanya sekarang Istilahnya itu, istitoah. betul Iya, sekali. istitoah, iya. Untuk sekarang di awal itu harus kesehatan dulu yang perlu. Nah, salah satunya Iya. ini tadi kemarin banyak yang itu. Ternyata ada banyak masalah di gula. Nah, untuk lebih detailnya untuk optimalisasi HbA1c bagi para jamaah haji ya. Nanti untuk detailnya kita langsung tanya-tanya dengan Dokter. Dokter Ana sudah di bidangnya ya. KIMD itu singkatannya tadi apa? Mas Torek, tanya langsung ke dokter Ana aja. KIMD. Sulit banget tadi. Saya takut disini. Oh iya. Iya. Jadi kebetulan memang saya diberikan amanah untuk ilmu yang bisa mendalami atau mengatasi kasus-kasus pasien dengan gangguan endokrin, metabolik, dan diabetes. Dan itu kasusnya cukup banyak loh. Cukup banyak apalagi ya, Dok, ya? di sekitar Pantura ini kayaknya nggak habis-habis deh kayaknya. Nah, iya, ini iya. memang perlu digali. Betul Iya, sekali. Iya benar. Betul. Iya. Nah, sebelum kita lanjut untuk optimalisasi dan lain-lain, Dok. Iya. HbA1c sendiri itu apa, Dok? Iya, jadi memang ada orang awam yang sudah tahu tentang HbA1c, ada yang belum tahu. Tapi memang kita sebagai tenaga kesehatan punya kewajiban untuk menerangkan. Betul sekali. Karena itu tadi ada di dalam persyaratan istitoah haji. Jadi HbA1c harus di bawah 8. Harus di Itu bawah maksudnya 8. apa? Itu ya mungkin perlu tahu ya. Jadi memang
HbA1c itu angka rata-rata dari selama 3 bulan terakhir. Jadi misalnya Januari, Februari, Maret itu di rata-rata gula darahnya kemudian mendapatkan angka normalnya itu kalau dikatakan bukan diabetes tuh dikurang dari 6,5. Kurang dari 6,5. Iya. Kalau di atasnya berarti? Kalau di atasnya berarti sudah diabetes. masuk ya, kalau Dok? dikatakan normal tuh 5,7. Oh, 5,7. Jadi ini perlu dicek dulu. Betul, Mas siap, Unggul Dok. sama Siap, Mas Taufik Dok. udah Iya. pernah? Mas Belum Taufik? pernah, belum. Paling biasanya ngeceknya Takut gula saya, Dok. sewaktu, Dok. Jangan ngeceknya mendekati mau haji, Oh, iya. mau umroh, jangan seperti itu. Jadi memang untuk cek HbA1c itu jangan mendadak-mendadak. Nah, seperti Memang itu. harus terkontrol jauh-jauh hari Iya, ya, Dok, ya? iya seperti itu. Memang sebaiknya kita cek. Kalau saya alhamdulillah normal Aman ya, Dok? 5,4. Soalnya badan-badan kayak gini itu resiko ya, Dok ya? Iya, Resti, apalagi resti. ini udah Resti. mau daftar haji. Oh, Nah, iya. itu memang HbA1c itu rata-rata dalam 3 bulan. 3 itu bulan. dikatakan diabetes tadi di atas 6,5. Nah, kalau orang yang sudah diabetes, apakah harus di atas 6,5 terus? Kan enggak, bisa juga di terapi bisa turun, Bisa turun, jadi Dok. normal. Jadi normal. Ya, jadi normal dan terkendali. Tapi yang dikatakan terkendali itu di bawah 7. Tapi sepertinya ada satu ini pengamatan ya, jamaah haji yang kemarin itu banyak yang sedo ya, Iya, betul. banyak yang sakit. Ada loh itu tetangga saya ya dan pasien saya berangkat sehat, ternyata di sana sakit akhirnya sedonya di Mekah. Ya, ternyata setelah Dicek. amati itu kebanyakan yang HbA1c-nya tinggi. Kenapa? Karena diabetes itu merupakan induk dari penyakit. Oh, Itu, dari Pak, penyakit iya. lainnya itu ngiduknya dari Induk. diabetes itu ya, Dok, Jadi ya? jadi namanya induk tuh nggak cuma ayam ya punya. Yang namanya induk itu juga termasuk itu penyakit induk. Betul. Gitu. Berarti itu salah satu syarat sahnya sebelum berangkat haji ya, Dok? Iya, dan kelihatannya ini aturan baru tahun ini. Lebih ketat Yang ya? HbA1c. Lebih ketat ya? Ya nggak cuma HbA1c sih, sebenarnya ada tensi, ada Oh, iya. hal-hal lain, gangguan ginjal, tapi yang HbA1c ini baru tahun ini. Lebih ditekankan juga ya, Dok ya? untuk Banyak ya HbA1c, yang kemarin banyak. jamaah-jamaah Betul. yang mungkin curhat Betul. ya. Kenapa udah antri 14 tahun, 14 tahun. tapi ternyata Besok diberangkat. terganjalnya Tapi memang HbA1c. harus begini sih, Dok. Ya. Soalnya kalau tak ditakutkan seperti kasus-kasus sebelumnya ya. Iya. Jadi jamaahnya dengan PD-nya merasa sehat, nyampe sana ternyata seperti kasus pasiennya Dokter Ana. Iya. Ibadahnya nggak bisa maksimal. Di sana sakit kan malah nggak bisa Iya. ibadah ya. Apa kebanyakan makan kurma juga? Ya Kan nggak tahu. kurma untuk penderita diabetes dibatasi memang. Iya, Tapi Dok. kalau cuma 1-2 nggak apa-apa, asal jangan 1 kilo ya Mas. Iya, 1 Mungkin kilo. di sana nyoba tester kan, mau dibawa Tapi pulang. Iya. testernya kebanyakan ya 1 kilo. Betul. Tapi kalau di sana itu kurma yang bagus tuh kurma yang segar itu loh. Iya, kurma muda ya, Dok, ya? Iya, kurma muda Yang itu bagus. belum diolah. Jadi kurma Iya. itu sebenarnya memang sudah olahan juga ya, Dok Seperti ya. buah-buahan juga. Iya. 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 Oke, baik dokter. Ini tadi kalau kita membahas tentang HbA1c ya. Kalau Iya. HbA1c kan memang itu 3 bulan terakhir kita Iya. cek di sini. Iya. Nah, kalau biasanya ada beberapa pasien itu yang sudah merasa pede, Dok. Jadi Iya. dia itu setiap periksa gula darah sewaktu tapi, Dok ya. Gula darah sewaktu gitu. Oh, aku bagus kok, setiap periksa bagus, setiap periksa bagus. Gitu bisa itu nggak, Dok? Menutup kemungkinan nggak kalau dia sebenarnya itu HbA1c-nya tinggi? Iya bisa sih. Jadi untuk amannya memang harus dua-duanya dicek. Mengapa? Karena kadang kita tertipu ya, tertipu hanya oh gulanya bagus ternyata HbA1c-nya tinggi. Kenapa? Karena tadi rata-rata. Kenapa rata-rata? Karena di sini kadang-kadang mungkin ada lonjakan-lonjakan yang tidak terdeteksi atau mungkin kadang ngeceknya itu pasien itu ABS loh kadang. ADS, asal dokter senang. Nah, asal dokter senang tuh gini ceritanya. Jadi dia wah hari ini mau cek dokter nih. Jadi dia nggak makan seharian puasa dari dulu malam. ya. Oh, jadi bagus ya, Dok, gulanya seperti itu. Tapi ternyata HbA1c-nya yang tidak bisa menipu itu tinggi. Loh, Bapak ini kok HbA1c-nya tinggi. Berarti ini gula darah sesaat aja ini yang bagus gitu. Kalau mau hanya gula darah sesaat aja ya harusnya rutin
nggak cuma pas mau ketemu dokter aja. Iya. Oh. Iya. Kadang gitu pasien tuh cuma Iya. kalau mau periksa terus wah makannya diatur. Iya. Padahal di belakang makanya sembarangan ya. Iya. Kemudian seperti merokok itu juga meningkatkan gula darah dan HbA1c. bisa dok berarti merokok? Iya. Oh. Kadang pasiennya Bapak kapan merokoknya? Udah nggak ngerokok dok. Kapan? Ya sekarang. Lah kan di rumah rokok. Nah, Padahal sama rokok aja. nggak manis ya dok? Iya, tapi memang ada asapnya itu yang mengganggu oksidan. Oh, Iya, mengganggu oksidan, dia bisa merusak sel-sel. betul. Iya. Baru Jadi tahu yang ini menyebabkan salah satunya dari asapnya Iya, itu ya. merokok juga harus dihentikan Oh, gitu. alhamdulillah saya Iya. nggak merokok ini. Alhamdulillah saya juga. Oh ya dok, cara untuk mengukur dan mengevaluasi HbA1c sendiri itu bagaimana dok biasanya? Gampang sekali dan ini bahkan di cover oleh asuransi. Oh, di cover sama iya. asuransi. BPJS Baik juga ya, Dok, BPJS itu asuransi, BPJS non BPJS itu mengcover. Swasta juga. Ya, alhamdulillah malah di Sultan Agung ini saya senangnya kita bisa lebih intens mengecek itu. Alhamdulillah itu bisa lebih intens. Jadi memang HbA1c ini nggak perlu khawatir, oh biayanya mahal, pemeriksaannya sulit, padahal nggak seperti itu. Gampang ya, Iya Dok, ya? gampang, pemeriksaannya mudah, cuma diambil darah. Oh. Paling seperti digigit ngangrang. Ah, Ya, satu truk. Ngerang satu Ngerang RT satu ya, RT, itu ya. jadi nggak apa-apa. Kadang kan dicek di sini itu juga nggak sakit. Kalau itu ada juga sih pengecekan HbA1c menggunakan pembuluh darah yang ada di sini. Bisa, Dok? Tapi cuma terbatas alatnya dan kebetulan di sini memang belum ada. Tapi kan di laboratorium dengan pengecekan darah di sini bisa. Bisa ya. Ya nggak perlu takut. Biayanya juga nggak mahal. Nggak mahal. Gratis Karena kalau di cover di-cover, asuransi ya iya. dok ya. Tapi Kalau punya ada BPJS gitu ya, gratis Dok? pemirsa. Iya, iya. Asuransi juga cover ya dok ternyata Cover ya. semua. Cover Iya. semua. Jadi aman sebenarnya. Iya, insya Allah gitu. Ah, luar biasa. Enak nih gratis tis. Oke. Habis Kita ini lanjut cek ya Dok. berarti ya Mas ya BA1. Insya Allah dok. Nah ini dok, untuk apa yang dilakukan untuk melihat kadar HbA1c-nya dok sebelum berangkat ke tanah Iya. suci ini? Nah itu gini, saya beberapa pasien yang saat ini sedang saya tangani juga, ini HbA1c-nya ada beberapa yang sudah turun, ada yang belum nih. Nah dengan terpaksanya, ya memang itu harus jadi kewajiban ya, pasiennya datang, pokoknya ada batasan tanggal di mana harus istitoah tadi untuk pelunasan. Itu kok HbA1c-nya belum terkendali Belum gimana? terkendali, iya. Memang kita yang harus putar otak. Betul. Jadi kita naikkanlah dosisnya ya. Dosisnya obat kita naikkan, kemudian pasiennya itu kita edukasikan. Ini makanannya harus begini-begini. Oh, begitu ya. Kadang karena kemarin periksa ke tempat lain, kemudian HbA1c-nya itu 9,2 tetap aja segitu, nggak turun ya, nggak turun terus. Oh ini diantisipasi memang untuk pasien diabetes itu antisipasinya itu nggak cuma dari obatnya ya, tapi juga kesadaran pasien, ya olahraga. Nah kayak ini olahraganya itu sebenarnya mudah loh. Untuk Apa dok pasien olahraganya diabetes. dok biasanya dok? Ya olahraganya itu Yang mudah, ringan-ringan? paling jalan kaki, Sepeda ya, Dok, ya? Sepeda. ya jalan kaki. Nah kalau di sini mungkin perlu diantisipasi nih pasien diabetes di sini ada senam diabetes, Senam diabetes, iya, tiap betul. hari Oh, ada. Jumat, Iya, ya. betul. Terus yang berikutnya itu ada apalagi mungkin harus banyak gerak. Nah ini mempergunakan sarana, jangan pakai lift. Nah sekarang pakai jangan lift pakai nggak? lift. Mas Naik Indul tangga pakai ya, lift Dok? apa naik tangga? Tergantung kondisi dok. Tergantung bawa pasien apa enggak. Iya betul. Ya itu hal yang mudah sih sebenarnya. Silakan naik tangga itu juga udah bisa membakar gula. Membakar gula Iya. ya dok. Semakin berkeringat itu semakin membakar gula Iya, ya dok. ya? seperti itu. Kemudian mungkin kalau di parkiran ya cari parkiran yang jauh. Yang jauh biar jalannya agak Iya. jauh ya dok ya. Mungkin di Tapi- Terboyo Pak. Saya biasanya parkirnya di itu di Paragon. Ini ya kejauhan lah Mas. Sini naik Grab. Nah, seperti itu hal yang sepele-sepele sebenarnya yang bisa dilakukan oleh para penderita diabetes supaya nggak sempat olahraga nih. Ya udah aktivitas fisiknya aja yang diperbanyak seperti itu. Oh, Nah ini dok, gitu. kalau untuk haji sendiri ini kan sudah berarti kalau ini sudah Sya'ban ya, udah mau puasa, mungkin sekitar kurang 2 bulanan lagi ya dok ya, sudah mulai. Nah ini untuk mengejar di 2 bulan ini dok, langkah-langkahnya tadi kan sudah disampaikan dokter Ana seperti aktivitas fisik, olahraga dan lain-lain. Terus ada treatment lain nggak dok
mungkin dari obat-obat khusus Iya. atau makanannya Makanan, Iya, gitu. memang kalau sudah mepet banget itu kita memang obatnya yang agak kita lebihin ya Oh. dosisnya. Tapi itu juga tetap harus kita sampaikan kepada pasien. Tapi ini ada momen yang sangat bagus bulan Ramadan. Nah ini biasanya pasien-pasien saya yang bulan Ramadan kalau ini 2 minggu sebulan sebelum Ramadan kita edukasi dengan baik. Itu puasanya tuh sukses. Malah bagus dong. Sukses, HbA1c-nya turun. Oh. Ya, itu kebanyakan seperti itu sih pasien-pasien karena mereka taat beribadahnya ya. Nah, kalau misalnya belum ya obatnya kita naikkan, mungkin yang tadinya nggak suntik insulin kita suntik. Oh. Nggak boleh takut sama jarum. Ya alah. Saya takut dok. Nggak boleh, jarumnya kecil. Nggak boleh takut. Tapi ini kalau Nggak ditusuk disuntik. langsung Saya ditusuk meleot dok. kempes langsung, Dok. Iya, tapi ya bener loh. Ada orang yang ditusuk sekali itu jarumnya langsung bengkok. Oh. Dan itu nggak tahu kalau jarumnya bengkok dipakai terus ya akhirnya obatnya nggak masuk. Oh. Nah ini perlu edukasi seperti itu juga. Terus kemudian dietnya ya itu buah-buahan. Buah-buahan, Dok. Nah, ya buah-buahan yang tidak terlalu manis. Tidak terlalu manis. Ya tidak terlalu manis tuh yang warnanya agak-agak putih ya belimbing, ya kan? Iya. Melon, jeruk nggak boleh warnanya orange. Orange. Iya. Kalau pir, Dok? Pir boleh. Kayaknya boleh jeruk ya. nipis kok dok. Iya. Nah ini dok terkait dengan masalah puasa ini tadi ya, dokter Ana sempat menyinggung. Nah ini agak melenceng sedikit ya dok Iya, ya. enggak apa-apa. Ini kan ada beberapa biasanya pasien kan, aku biasanya minum obat itu sehari 3 kali, pagi, siang, sore gitu ya. Apalagi obat gula kan kalau telat nanti akan Gulanya berpengaruh ya naik. dok ya, Nanti gulanya naik bisa naik. Nah ini untuk para pemirsa yang ingin beribadahnya selama bulan puasa ini lancar, ini bagaimana dok? Salah satu edukasinya seperti apa dok? Jadi memang bagus ya. Biasanya orang DM yang mau berpuasa itu sebelum jauh-jauh hari sebelumnya itu harus tahu mengenai tata cara puasa yang benar. Latihan dulu puasa Betul. sunnah. Senin Kemis ya dok? Iya, puasa sunnah latihan dulu, tapi puasanya juga harus benar cara minum obatnya. Itu cara minum obatnya kalau 3 kali tinggal dilihat aja jenis obatnya apa. Kalau jenis obatnya tidak terlalu membahayakan untuk penurunan gula darah, tetap kita berikan 3 kali. Contohnya metformin. Ya, metformin itu tetap diberikan 3 kali. Nanti minumnya kapan? Yang setelah makan buka, setelah tarawih, sama setelah sahur. Tetap Seperti 3 kali itu. ya dok? 3 Cuman kali waktunya yang dirubah. metformin. Sedangkan yang sulfonylurea yang itu bisa membuat gulanya ngedrop, itu dikurangi jadi 2 kali aja. Setelah buka sama sebelum buka sama sebelum sahur. Tapi biasanya sebelum sahur itu kita turunin kok dosisnya seperti itu. Setelah buka tuh dok. Iya, yang sahur, Oh, yang yang sahur sahur diturunkan sebelum. dosisnya karena takutnya kebanyakan nanti ya, Dok. pasien diabetes yang berpuasa itu baru sampai jam 9, jam 12 itu udah lemes. Banyak loh kasusnya pasien saya itu dia nggak tahu cara minum obatnya, dia sebulan nggak puasa karena setiap kali puasa jam 12 selalu mau pingsan. Mau pingsan. Setelah diubah cara minum obatnya, dia bisa Alhamdulillah langsung puasa, puasa ya. selama 1 bulan. Nah. Ini juga bagi yang para yang calon haji. Nah, ya calon-calon haji ini kalau bisa begitu juga, ya puasanya benar, obatnya benar, kemudian nanti saat Lebaran jangan balas dendam. Balas dendam. Itu. Langsung disikat semua ya dok ya? Gimana Mas? Biasanya balas dendam nggak Mas? Saya balas dendam dok. Langsung lontong opor ya? Lontong Oke. popor. Lontong popor. Nah ini dok, tadi kalau kita membahas tentang puasa ya bagi penderita diabetes ya. Nah ini biasanya kita kan disunahkan juga ya dok ya, berbukalah dengan yang manis, gitu Iya. ya. Barangkali berbuka sama siapa gitu ya, manis-manis gitu ya. Ya sama istrinya Sama sendiri lah, istrinya Mas. sendiri ya. Nah ini untuk penderita diabetes pun boleh dok, nggak apa-apa, nggak ada masalah ketika... Untuk penderita diabetes manisnya dalam tanda petik. Iya. Jadi selama ini misalnya pakai teh manis itu silakan untuk yang tidak diabetes, tapi untuk yang diabetes tetap tidak boleh. Oh, tetap Teh tidak manis. boleh. Manisnya itu manis natural, manis asli yang ada di buah. Tadi kurma cukup satu Cukup satu biji. untuk sunahnya aja Sunahnya ya. aja. Jadi kan kalau nggak diabetes dia bisa
3, 5, 7 kan? 5, 7, Yang iya. ganjil-ganjil itu sunahnya Satu seperti juga itu. ganjil ya, Dok, ya? Iya, boleh 1. Nah, buahnya dipilih yang tidak terlalu manis Oh, tadi. Yang, ada jangan yang beberapa. berwarna Jangan tadi. yang berwarna. Mangga, jeruk, semangka itu Buah kalau naga. bisa Tapi jangan. kurma Jangan pun juga ada beberapa 1. jenis, Dok. Ada yang tidak terlalu manis, ada yang Ya manis itu ya banget dipilih gitu. yang seperti Yang itu. tidak manis ya. Manisnya manis yang alamiah. Betul. Untuk penderita diabetes juga seperti itu. Jadi berbukalah dengan yang manis itu maksudnya mengembalikan energi yang 14 jam puasa. Alhamdulillah lo di Indonesia 14 jam. 14 jam ya. Kalau di Eropa bisa 18 jam. 18 Udah jam. pernah 18 puasa jam. di Eropa? Belum, Dok. Puasa di sana itu, jadi Indonesia itu termasuk negara yang alhamdulillah kita bersyukur ya, karena puasanya 14 jam. Itu sudah bagus. Itu pun minum air putihnya juga 8 gelas. Itu diatur ya. 8 gelas pada saat takjil, setelah maghrib. Tapi ya itu konsekuensinya harus sering ke kamar mandi. Ini, Dok, Iya. bagaimana untuk memastikan kondisi para Iya. jamaah haji sebelum Iya. berangkat haji ini, Dok? Iya. Bahwa kondisinya itu memang sudah ready, Oh sudah siap gitu, gitu. iya Gimana, betul. Dok? Nah itu kan ada pemeriksaan secara lengkap. Pemeriksaan secara lengkap dari Departemen Kemenak ya, Dok, Kesehatan ya? ya Kemenaknya, juga ke puskesmas, kecuali ada hal urgent tadi, HbA1c-nya tinggi atau apa yang tidak bagus dikonsultasikan ke dokter spesialis biasanya. Iya. Tapi ya karena HbA1c-nya tadi tidak bisa mendadak kita turunkan, Betul. kita nanti terburu-buru stres itu juga bikin gulanya naik loh. Betul. Apalagi stres nggak punya uang ya. Itu naik tinggi dok. Yang naik nggak cuma gula itu, Dok. Benar. Itu emosi juga. Naik vitamin. Jadi memang DM itu selain mengontrol makanan ya, mengontrol olahraga juga mengontrol pikiran. Ya kalau sudah kemerungsung stres, wah udah mau pelunasan HbA1c-nya tinggi. Nah, jadi gimana? Seawal mungkin lah kita harus Betul. ini kewajiban kita untuk mengedukasi keluarga pasien dan orang-orang yang mau melakukan jamaah haji untuk mengecek gulanya seawal mungkin, paling tidak 3 bulan. Tapi harusnya setiap bulan dicek. 3 bulan Dicek. sebelumnya 3 paling tidak. bulan sebelumnya. Iya, harusnya Tapi seperti kalau itu. memang sudah mepet seperti ini kan kurang 2 bulan ya, Dok ya. Ya, ini kemungkinan kita ya. ngejar-kejaran. Harus kejar-kejaran ya. Iya, Nanti betul. berarti ada treatment juga ya, Dok Iya, ya. betul. Dibawain obat untuk dibawa haji ke sana. Itu harus dibawa obat-obatan dan suntikan insulinnya pun harus dibawa dan ditaruh di tempat yang sesuai dengan aturan, yaitu dikasih es, ditaruh di kulkas seperti itu. Dok, Itu maaf, kita Dok, saya mau edukasi nanya, biasanya. Dok. Ada tips and trick nggak dok? Kalau misalnya kan ini bapak kan punya diabetes, Iya. tiap bulan itu sering kontrol, Iya. tapi kadang masih agak sulit dikasih tahu tuh loh dok. Nah, sering makan nasi sebenarnya nasi itu Nasi boleh nggak merah. sih? Enggak dok, nasi biasa. Sedikit aja sih Oh, sebenarnya. nggak apa-apa ya dok. Iya. Kadang Tapi lebih bagus nasi merah sama nasi jagung. Nasi jagung. Kalau nasi itu, Dok, beras yang basmati itu, nasi Arab itu boleh juga. Iya, boleh sih. Iya. kalau bapak tuh ngomongnya nasi dingin itu kan gulanya. Ya Nah, nasi itu dingin bener nggak lebih sih, Dok? bagus daripada nasi Nasi yang panas. panas. Oh. Memang harus didinginkan dulu yang Iya, lebih iya, bagus. iya. Didinginkan dulu itu Disimpan akan di freezer. disimpan di kulkas. Di kulkas. Ya. Itu bener loh. Iya benar. Jadi terus dihangatkan sebentar. Daripada nasi yang terus-menerus dipanaskan di rice cooker itu memang kadar gulanya lebih tinggi. Tapi yang untuk orang sakit diabetes yang paling bagus itu jamu. Oh, jamu. Jaga mulut. Kirain beneran minum jamu. Ternyata jaga mulut. Bisa langsung minum jamu. Iya, langsung minum jamu ya. Saya udah mau beliin jamu loh dok. Jamu gendong. Jaga Oke, mulut dia jaga itu. mulut ya. Iya. Oke, baik Dokter Iya. Ana, untuk pesan-pesan dokter untuk para sahabat Risa, Sahabat Risa di terkait rumah. tema hari ini, terutama yang para pemirsa yang akan melaksanakan ibadah haji. Nah, Betul. pesan-pesanannya apa? Iya, Pesan-pesannya apa Dok ini, Dok? iya. Jadi untuk para pemirsa yang akan menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji itu merupakan ibadah wajib. Nah, ibadah wajib dan ibadah fisik, Dok. Fisik dua-duanya ya, baik itu secara finansial Betul. maupun fisik, memang persiapannya harus jauh-jauh hari sebelumnya. Saya mengucapkan kepada para calon jemaah haji ya, semoga nanti perjalanan ibadah hajinya lancar. Dan apapun itu aturan-aturan yang sudah disampaikan mohon ditaati, dan khusus
untuk penderita diabetes. Karena apa? Penderita diabetes itu di Semarang, di Jawa Tengah itu angkanya tinggi, ya. Jadi ini mohon untuk jauh-jauh hari sebelumnya mengontrol kadar gulanya, mengontrol makanannya, mengontrol olahraganya, dan mengontrol fisik dan pikirannya. Ya, di banyak beribadah, ya, banyak ini ya. Pikirannya itu ditenangkan, seperti itu, tidak perlu kemerungsung. Nah, berkaitan dengan HbA1c tadi yang merupakan istitoah dari Kemenak, itu harus disikapi secara bijak. Ya. Jadi untuk mereka para calon jemaah haji yang HbA1c-nya masih tinggi, jangan berkecil hati, terus berusaha, semoga meskipun antrenya lama tetap bisa berangkat. Dan bagi yang sudah memeriksakan diri, obatnya itu diminum secara teratur, juga makanannya dikonsumsi secara benar. Insya Allah. Jamu tadi. Iya, jamu, jangan lupa jaga mulut. Dan makanannya yang dimakan juga harus sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Selamat menunaikan ibadah haji dan menunaikan ibadah puasa. Oke, baik dokter, terima kasih sekali. Terima kasih banyak ya, sangat luar biasa ya. Kita sudah manggil dokter Ana gitu ke sini. Sibuk banget ini. Iya, tadi ini udah dikejar-kejar, udah diteleponin ini. Segera untuk praktek di karena banyak yang mau naik haji juga, Mas. Iya, benar ya, Dok. Doain kita segera berangkat ya, Dok. Amin. Semoga kita berangkat bersama. Amin. Iya. Oke, baik pemirsa, tak terasa kita sudah berbincang-bincang panjang lebar tentang HbA1c bagi para pemirsa yang ingin berangkat haji. Harus mengoptimalkan kesehatannya ya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ana tadi, Dokter Ana tadi menyampaikan, terutama untuk pasien-pasien yang diabetes ya, Dok ya. Iya, betul. HbA1c-nya harus benar-benar dijaga atau terkontrol. Supaya apa? Supaya nanti ibadah hajinya di sana lancar, tak ada hambatan, semua dimudahkan. Haji mabrur. Pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Nanti biasanya kalau pulang ke Indonesia kalau sehat walafiat tebar senyum gitu, wes. Tinggal menceritakan di sana bagaimana gitu ya. Pak Haji. Oke, baik. Kayaknya kita harus undur diri dulu, Dok ya. Nanti lain waktu kita bisa sambung lagi. Betul sekali. Nanti bisa membahas tema yang lain, Dok. Iya, banyak ya. Banyak banget. Iya. Apalagi saya tunggu ya rame-rame. Iya. Oke, siap. Ini kan karena mendekatin musim haji. Musim haji. Sama puasa ini tadi sudah disampaikan. Ada juga tadi tip-tip tentang bagaimana minum obat ketika mau puasa tadi sudah disampaikan Dokter Ana juga. Oke, baik pemirsa, saksikan terus program Orkes, obrolan kesehatan di Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan dan juga di YouTube dan juga di YouTube ya. Oke. Kita bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi.